Masih bersama kami di Presisi Pagi. Barreskrim Polri melalui Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba dari September 2023 sampai Februari 2024 dengan total tersangka 17.707 orang. Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mengungkap para tersangka tindak pidana narkoba dari mulai September 2023 hingga dengan Februari 2024 dengan jumlah total tersangka 17.707 orang yang dilaksanakan di Gedung Awaludin Jamin Barreskrim Polri Rabu 7 Februari 2024. Barang bukti yang telah berhasil diamankan yakni ganja sebesar 1,4 ton, pil ekstasi sebanyak 964.268 butir, sabu 2,3 ton, kokain 8,23 kg, tembakau gorila 124 kg, ketamin 24,8 kg, heroin 85 gram, serta obat keras berjumlah 4.118.331 butir. Dapat kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas tingkat Mabes dan Polda jajaran telah berhasil menangkap 17.707 tersangka. Selanjutnya kami juga telah menerbitkan sebanyak 11.918 laporan polisi dan menyita sejumlah barang bukti antara lain yaitu sabu seberat 2,3 ton, ya. Lanjut ekstasi sebanyak 964.268 butir, ganja seberat 1,4 ton, dan kokain seberat 8,23 kg. Ada juga tembakau gorila seberat 124,6 kg, ketamin seberat 24,8 kg, ada juga heroin seberat 85 gram, dan obat keras sebanyak 4.118.331 butir. Para tersangka penyalahgunaan narkoba dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Farhan Maulana dan Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Polres Indramayu menggelar press release terkait pengungkapan 10 kasus narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Indramayu selama bulan Januari hingga awal Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan konferensi pers ini dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu, kami akan merilis pengungkapan kasus narkoba yang telah diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu pada bulan Januari sampai dengan awal Februari 2024. Satuan Narkoba Polres Indramayu berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus, diantaranya adalah yang terkait kasus narkotika jenis sabu sebanyak 3 kasus, kasus narkotika jenis ganja sebanyak 1 kasus, dan juga obat keras tertentu atau OKT sebanyak 6 kasus, dan berhasil mengamankan atau menangkap 10 tersangka dengan rincian 3 orang laki-laki yang terlibat kasus sabu, 1 orang laki-laki yang terlibat kasus ganja, dan juga 6 orang laki-laki yang terlibat obat keras tertentu, dan semua berperan sebagai pengedar. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari pengungkapan kasus narkoba pada bulan Januari dan awal Februari ini yaitu sabu-sabu sebanyak 24,28 gram, dan yang terakhir yang berhasil kita ungkap cukup besar yaitu ganja kering seberat 2 kg, obat keras tertentu dengan variasinya sebanyak kurang lebih sekitar 5.656 butir, dan
dan juga ada beberapa alat komunikasi atau handphone dan juga uang tunai yang berhasil kita amankan dari para tersangka. Rata-rata modus operandi para tersangka mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu, yaitu dengan cara ada yang bertatap muka, transaksi langsung, ada juga dengan sistem tempel, yaitu hanya berkomunikasi dengan menggunakan media sosial dan memberikan koordinatnya, selanjutnya nanti si pembeli mengambil di titik koordinat tersebut, dan juga ada yang melalui jasa pengiriman. Dan terakhir kami berhasil mengungkap kasus narkotika jenis ganja dengan berat brutto seberat 2 kg. Dan kepada tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun pidana penjara dengan denda antara 800 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Anggota Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Magetan menangkap seorang pengedar pil koplo. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 3.000 butir pil dan uang berhasil penjualan sebesar Rp850.000, telepon genggam dan sepeda motor tanpa nomor polisi. Pelaku berinisial KA ditangkap di sebuah warung makan milik salah satu warga Gambiran, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Kasihumas Polres Magetan AKP Budi Kuncahyo mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran pil koplo di wilayah Kecamatan Mauspati dan petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. AKP Budi Kuncahyo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengedarkan atau menggunakan obat-obatan terlarang karena dapat membahayakan kesehatan. Dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu angkringan warung di wilayah Mauspati itu sering terjadi transaksi, dan benar kita lakukan penyelidikan, kemudian kita mendapatkan informasi tersebut dan benar kita bisa melakukan penangkapan terhadap salah satu laki-laki sebut saja AK ya, usia sekitar 35 tahun, dan dalam penggeledahan kami dapatkan bisa didapatkan sekitar 3.000 pil ya, 3.000 butir pil double L, yang mana pil double L tersebut termasuk dalam kategori narkoba. Kemudian kami himbau kepada masyarakat untuk dapatnya tidak diulangi, tidak melakukan hal yang demikian, menyalahgunakan narkoba. Karena apa? Pil double L atau yang biasa disebut sebagai pil koplo itu termasuk obat keras, yang mana penggunaannya, pengkonsumsinya harus ada resep dari dokter. Dan Pemirsa, Kapolda Kalteng didampingi pejabat utama berkunjung ke kantor berita Tabengan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut memperkuat sinergitas antara Polri dan media dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto didampingi pejabat utama Polda Kalteng berkunjung ke kantor berita Tabengan Palangkaraya di Jalan Adonis Samad Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 7 Februari 2024. Kedatangan Kapolda Kalteng disambut langsung pimpinan umum Andre Narang didampingi pengurus berita Tabengan Palangkaraya. Kunjungan tersebut sebagai upaya meningkatkan silaturahmi antara Polda Kalteng dan berita Tabengan sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat terjalin sinergitas antara Polri dan pihak media. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.